Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen sekalian. Di tutorial ini masih tentang e-learning, yaitu bagaimana cara kita untuk menambahkan mata kuliah sendiri ketika kita sudah diberikan hak akses oleh admin ke kategori kursus atau ke program studi tertentu di e-learning Univet. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan login sebagai dosen yang saya sudah diizinkan untuk mengakses atau membuat course atau membuat mata kuliah di Prodi Informatika. Saya login dengan NIDN saya. Kita masukkan password. Baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari dashboard dosen. Ini mata kuliah yang sudah saya buat dan saya kelola. Kemudian kalau kita ingin menambahkan mata kuliah baru, maka kita bisa menuju ke sini ya, site home. Kemudian di sini ada course kategori, atau di sini dikelompokkan berdasarkan program studi masing-masing. Nah, saya kebetulan sudah diizinkan untuk menambahkan mata kuliah di Prodi Informatika. Jadi saya tinggal klik saja di Prodi Informatika ini. Kemudian di sini terdapat beberapa mata kuliah yang sudah dibuat oleh dosen. Nah, di bagian paling bawah itu ada tombol Add New Course atau tambahkan kursus baru. Nah, di sini maksudnya kita akan menambahkan mata kuliah. Kita bisa klik di sini. Kemudian misalkan saya akan menambahkan mata kuliah, anggap saja pemrograman web lanjutan kelas B, karena kebetulan yang kelas B belum saya buat. Jadi saya bisa menambahkan dengan cara menuliskan nama mata kuliahnya, kemudian supaya mudah ditemukan oleh mahasiswa bahwa ini ini kelas saya gitu ya, itu kita tambahkan di dalam kurung, misalkan kelasnya adalah INF B, misalkan kelas B. Kemudian untuk short name-nya kita bisa isi dengan pweb lanjut B, karena ini sebenarnya kode sih ya, atau nama singkat lah ya. Kemudian ini dan untuk tanggal mulainya kita bisa mundurkan juga boleh, atau mulai hari ini juga nggak apa-apa. Biasanya sih dimulai dari awal semester aturannya gitu ya, tapi karena ini dibuat di pertengahan ya sudahlah, nggak apa-apa. Kemudian ini untuk masa berakhir ini, itu maksudnya adalah ketika tanggal ini nanti sudah terlewati maka kursus ini tidak tampil. Nah, kita bisa hitung berdasarkan jumlah sectionnya. Untuk summary-nya sini bisa kasih keterangan tentang misalkan deskripsi mata kuliah, boleh dimasukkan di sini. Ini saya buat tes saja ya gitu ya. Kemudian untuk format course-nya ya saya biasa menggunakan format mingguan, dan ya kalau satu semester anggap saja 16 minggu atau kurang dari itu juga boleh, nggak masalah. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang tadi kita kembali ke sini ke course and date ini, kita bisa buang saja checklistnya karena ini akan menghitung otomatis berdasarkan jumlah minggunya ya. Tadi ada 16 minggu, nanti akan dihitung dari tanggal ini. Kalau memang kita akan membiarkan kursus ini akan terus tersedia, maka ya kita nggak perlu kita checklist. Tapi kalau kita mau batasi, misalkan kita batasi saja di 31 Juli misalkan, anggap saja ini akhir semester inilah. Tapi nanti ini bisa diedit kembali kok, nggak masalah ya. Sekarang kita klik save ya. Untuk pengaturan lain nanti silahkan dicoba-coba sendiri, tapi ini secara umum dasarnya seperti ini. Kalau kita mau langsung tampilkan ya save and display. Misalkan saya langsung tampilkan saja save and display. Oke. Nah, kemudian ketika kita sudah membuat kelas, ini kelasnya ya, ini kelasnya. Kemudian untuk nama-nama section di sini secara defaultnya itu tanggal dan bulan, tapi kita bisa edit. Untuk mengaktifkan tombol-tombol editnya itu bisa di sini di sebelah kanan ini, diklik yang ini ya, nomor 2 ya, turn editing on. Nah, kalau misalkan kita mau edit
misalkan ini minggu ke-1 atau ya dikasih nama bebas ya. Misalkan ini saya klik saja itu minggu ke-1 misalkan. Kemudian di enter saja. Nah, itu sudah berubah. Ya, kemudian yang perlu kita cek lagi adalah di bagian partisipan. Ini peserta kursus ini. Nah, kalau kita buat sendiri secara otomatis kita sudah sebagai pengajar, ya. Kemudian untuk menambahkan, sekarang kalau kita ingin menambahkan siswanya ya, menambahkan mahasiswa, itu berarti kita bisa klik ini enroll user, atau yang di sini juga sama saja, di atas atau di bawah sama saja, klik ini. Nah, kita masukkan di sini, misalkan saya cari namanya Febri Wangsa misalkan. Nah, saya tambahin gitu. Kemudian kalau mau cari lagi yang lain silakan saja, cari aja dengan diketik di situ ya. Sebanyak-banyaknya. Misalkan saya cari siapa lagi ya? Saya kok lupa namanya. Itu saya tambahkan sembarang dulu ya. Ada nggak nih nama ini? Nah, misalkan ini saya tambahin. Tapi ini angkatan 2019. Nah, ditambahin terus sampai sesuai dengan yang terdaftar di KRS-nya. Apa namanya, di absen, di daftar hadir ya. Kalau sudah jangan lupa, jangan sampai salah pilih yang di sini. Ini pilih aja student ya, gitu. Nggak usah diganti, nggak apa-apa. Ya untuk cohort ini nggak usah dimasukin juga nggak apa-apa lah. Dibiarkan aja seperti itu. Pokoknya di sini tambahin, cari, klik sehingga dia masuk ke sini. Nanti sampai seberapa banyak mahasiswanya. Kalau sudah jangan lupa klik enroll selected users and cohort ini ya, klik. Nah, jadi nanti dua mahasiswa ini ketika dia login maka dia secara otomatis sudah terdaftar di mata kuliah yang barusan kita buat. Baik, mungkin itu Bapak Ibu cara membuat kelas atau membuat mata kuliah dan mendaftarkan mahasiswa untuk masuk ke kelas itu. Untuk menambahkan materinya di video sebelumnya itu sudah saya buat bagaimana menambahkan materi ke dalam mata kuliah. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.